Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, wabil khusus segenap pengurus masjid yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Malam yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat. Diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengangkat tangan, hadir ke tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada karib kerabatnya, saudara-saudaranya, kemudian orang-orang seiman dengan kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah. Insya Allah 145 hari ke depan Idul Fitri akan segera tiba. Kapan Ramadannya Pak Ustaz? Ya sebelum itulah. Karena saya sampaikan Idul Fitri itu kalau tidak salah 145 hari ke depan. Sementara kalau kita hitung Ramadannya lebih kurang 124 hari ke depan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, kemudian nantinya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan segala kebaikan. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, di antara peristiwa kontemporer yang sering menyeruak di dalam kehidupan kita seorang muslim adalah pemboikotan terhadap produk Israel. Dan ini biasanya muncul apabila ada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut kepada orang-orang muslim yang ada di Gaza. Termasuk dengan apa yang peristiwa yang terjadi hari ini. Karena begitu hebatnya peperangan dan hampir mendekati 40 hari. Kalau kita baca data hari ini, orang yang meninggal dari pihak Gaza itu sudah 11.500 orang. Dari begitu banyaknya sidang jemaah yang berbahagia, 4.710 orang adalah anak-anak. Dan data juga mengatakan 2/3 orang yang meninggal itu bukan tentara Hamas, tapi adalah perempuan dan anak-anak. Tapi dunia menutup mata, karena bagi mereka apabila yang melanggar itu orang-orang Yahudi, maka dianggapnya sebagai pembelaan diri. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim kita tidak mungkin menggantungkan nasib orang muslim itu kepada orang kafir. Di dunia ini memang ada namanya United Nation atau PBB. Yang PBB itu juga tidak adil. Sudah 3 kali negara ini berembuk di dunia. Dengan 190 negara, seluruhnya menghendaki agar agresi yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Gaza itu dihentikan. Tapi setiap kali keinginan itu ada, maka selalu diveto oleh Amerika Serikat. Maka sidang itu menjadi percuma saja, Pak. Baru kemarin yang ketiga kalinya setelah terjadi musyawarah lagi, melihat banyaknya angka kematian yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, barulah Amerika Serikat dan Rusia menyatakan hak mereka sebagai abstain. Karena memang dunia itu tidak adil. Apabila ada orang yang akan menghukum Myanmar, maka Cina akan memvetonya. Apabila ada negara yang akan menghukum Israel, maka Amerika akan senantiasa memvetonya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, ada satu hal yang bisa kita lakukan, melakukan tekanan ekonomi. Dan tekanan ekonomi yang paling hebat sesungguhnya di umat Islam itu adalah minyak. Tapi kemarin kalau Bapak juga mendengar, ada pertemuan lebih kurang 60 negara-negara Islam di dunia. Tidak ada kesepakatan yang dihasilkan secara signifikan. Ketika itu Pak Jokowi presiden kita juga hadir ke Jeddah. Ada di antara negara-negara itu mengatakan, mengusulkan agar negara-negara penghasil minyak tidak menjual minyak mereka kepada negara Yahudi tersebut. Tapi itu juga ditolak oleh mentah-mentah oleh negara lain. Karena mereka ada kepentingan yang sifatnya bisnis. Maka sidang jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita memiliki MUI di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu MUI itu mengeluarkan fatwa tentang mendukung orang-orang Palestina kemudian memboikot produk-produk Yahudi. Dan fatwa itu tertuang di dalam nomor 83 tahun 2023.
Maka sidang jemaah yang berbahagia, mengapa dengan tidak membeli produk-produk Israel itu sangat berpengaruh? Karena sesungguhnya seluruh keuntungan yang sifatnya franchise atau membeli merek itu akan mereka dapatkan. Bukankah kemarin ketika awal-awal terjadinya peperangan, McD itu sudah menyatakan kami akan memberikan makan secara gratis terhadap tentara IDF atau tentara Yahudi. Tidak hanya sampai situ, apa yang dikatakan McD bahwa kami akan memberikan diskon 50% terhadap orang-orang Yahudi selama peperangan berlangsung. Walaupun sedang jemaah yang berbahagia, kita melihat bahwa McD Indonesia mengatakan kami tidak terikat dengan yang ada di sana. Atau juga kita dengar McD-nya Malaysia, kemudian Turki dan sebagainya, mereka mengatakan ini hak kami masing-masing. Terlepas daripada itu, terpercaya atau tidak, tetapi yang namanya perusahaan multinasional itu adalah miliknya, sahamnya orang-orang Yahudi. Maka kalau ditanyakan, Pak Ustadz, apakah boleh kita memboikot? Boleh. Ada peristiwa yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika ia berada di Madinah. Ketika Nabi Yusuf tinggal di Madinah, kemudian dia menjadi orang kaya, maka dia senantiasa memberikan bantuan terhadap saudara-saudaranya. Tapi satu ketika apa dikatakan oleh Nabi Yusuf, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Yusuf 59 dan 60. Walamma jahazahum bijahazihim qal. Maka tak kala Nabi Yusuf itu sudah membuat packing atau membuat bekal-bekal sembako yang akan diberikan kepada mereka. Apa yang mereka katakan? Qala tu'tuni bi akhil lakum min abikum. Maka dia katakan, bawalah kepada saya saudara kalian yang seayah. Siapa yang dimaksud oleh Nabi Yusuf ketika itu? Nabi Yusuf kemarin kita sampaikan memiliki saudara lain yang seayah seibu yang bernama Benyamin dari ibu yang bernama Rahel. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Silahkan. Dia sampai mengatakan, Allah tarau anni aufil kaila wa ana khairul munzilin. Kata Nabi Yusuf, tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang paling baik memberi dan saya adalah orang yang sangat menghargai tamu. Maka ketika itu Nabi Yusuf memberikan ultimatum, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau seandainya kalian tidak membawakan saudara itu kepada saya, mustahil saya akan membantu kalian dengan gandum dan kalian jangan lagi mendekati saya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang diutarakan oleh surat ini menunjukkan bahwa boikot itu boleh dilakukan, Pak. Karena pemboikotan itu akan memberikan orang aspek jerah. Nabi Yusuf tadi akan memboikot saudara-saudaranya, tidak akan memberikan bantuan kecuali mereka akan membawa saudara Nabi Yusuf yang bernama Benyamin ke tempatnya. Itu juga yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-73, ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiq. Hai para nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Sampai dikatakan oleh Allah, dan hendaklah kamu bersikap kasar kepada mereka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka jihad sesungguhnya tidak hanya satu aspek. Kita nggak mungkin, Pak, pergi ke Palestina sedangkan berjalan di Pekanbaru aja tidak tolak, apalagi di Palestina. Tapi jihad secara ekonomi kita akan bisa, Pak, dengan cara salah satu apa yang disampaikan ulama itu, yakni kita mendukung fatwa, kemudian kita tidak lagi membeli produk-produk yang memang memiliki afiliasi dengan Israel. Ada peristiwa yang lain ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita tentang Rasulullah pernah mengirimkan sahabat untuk berperang memerangi orang-orang Najd. Pergi mereka memerangi orang Najd, kemudian setelah perang mereka datang kepada Rasulullah membawa salah seorang tawanan yang bernama yang bernama Sumama bin Asal dari Bani Hanifah. Diikat Sumama itu di depan Masjidil Nabi itu di bawah batang korma. Begitu pagi hari Rasulullah datang, ya Sumama, apa yang kau miliki? Maka dia katakan, ya Muhammad, saya memiliki yang terbaik. Seandainya engkau membunuhku, maka engkau telah membunuh orang pemilik darah. Tapi seandainya engkau lepaskan saya adalah orang yang paling pandai membalas budi. Dan engkau kalau meminta, apa yang engkau inginkan? Maka Rasulullah ketika itu sedang jemaah yang berbahagia meninggalkan Sumamah. Kemudian besok paginya Rasulullah kembali kepada Sumamah. Ya Sumamah, apa yang engkau miliki?
Dia menjawab, ya Muhammad, saya memiliki apa yang telah saya katakan kemarin. Sampai 3 kali Rasulullah menemui Sumamah dan jawabannya sama. Akhirnya apa kata Rasulullah? Bebaskan Sumamah. Begitu bebas Sumamah, maka dia pergi ketika itu ke sebuah batang korma, kemudian dia mandi, kemudian datang kembali masuk ke Masjid Madinah, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian dia berkata, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang saya benci kecuali engkau sebelum saya masuk Islam, dan hari ini adalah engkau orang yang paling saya cintai. Wallahi ya Rasulullah, tidak ada agama yang paling saya benci kecuali agamamu. Hari ini itulah agama yang paling saya cintai. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika saya ditangkap oleh tentara masa itu saya ingin pergi umroh? Kata Rasulullah, ya Sumamah, pergilah engkau umroh. Maka bapak ibu yang berbahagia, maka pergilah Sumamah umroh. Orang ketika itu menganggap Sumamah menjadi murtad, karena mungkin bisa jadi Sumamah itu mengelabui Rasulullah. Dia sudah masuk Islam, kemudian dia bebas, kemudian pergi ke Mekah, kemudian dia akan menjadi murtad. Tapi begitu sampai di Mekah, orang-orang bertanya kepada Sumamah, ya Sumamah, apakah engkau telah menjadi murtad? Maka kata Sumamah, tidak, saya tidak pernah murtad, dan bahkan saya adalah pendukung agama Rasulullah. Dan perlu kalian ingat, hai orang-orang kafir Quraisy, mulai hari ini kami tidak akan pernah menjual gandum kepada kalian. Artinya dia membaikot, kecuali kalau nanti Rasulullah yang menyuruh saya, tapi mulai hari ini saya tidak akan pernah jual gandum kepada kalian. Apa yang terjadi sidang jamaah yang berbahagia? Kelabakan orang kafir Mekah, Pak. Mereka nggak punya lahan gandum, yang mereka punya cuma korma. Walaupun korma mengenyangkan, tapi gandum tidak ada, itu akan kesulitan. Maka pada saat itu Sumamah membaikot orang-orang kafir tidak akan menjual gandum. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya meminta kepada Rasulullah agar tidak menghentikan penjualan gandum yang dilakukan oleh Sumamah. Maka sidang jamaah yang berbahagia, itu juga yang kita lakukan hari ini. Mengapa dengan tekanan ekonomi mudah-mudahan bisa mengurangi kebiadaban yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut? Karena hampir sebagian besar kebutuhan dunia hari ini diatur lalu lintasnya oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka subhanallah, kalau disampaikan bagaimana Pak Ustadz akad muamalah maliyah yang berkaitan dengan harta ada di dalam bab yang namanya wasilah. Jadi harta itu bukan tujuan, Pak, tapi wasilah. Dengan harta kita bisa beribadah. Tapi kalau orang nantinya tujuannya harta, maka bisa jadi dia tidak beribadah. Maka sedang jamaah yang berbahagia, hukum membaikot itu dalam keadaan ada beberapa hal. Satu, apabila diminta oleh uli amri. Kita memang tidak negara Islam, sehingga kita tidak memiliki ulil amri sebagaimana yang dibayangkan. Zaman Nabi, siapa yang menjadi pemimpin negara sekaligus ia memimpin agama. Nabi, presiden iya, tapi menjadi nabi iya. Abu Bakar menjadi khalifah iya, tapi imamnya kaum mukminin. Betul. Umar bin Khattab maka menyebutnya bukan khalifah, tapi menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Tapi hari ini berbeda. Negara mengurus negara, sementara kadang-kadang agama diurus oleh lembaga. Maka majelis ulama dianggap lembaga non pemerintah yang memang memiliki kedudukan yang tinggi di antara ormas yang ada. Tapi walaupun demikian, bahwa MUI tidak ngurus haji, yang haji itu diurus Kementerian Agama, yang hari ini mengerikan juga harganya, Pak. Kementerian Agama mengajukan ke DPR ongkos haji tahun ini 105 juta. Masya Allah. Tahun kemarin itu diajukan 90 juta, Pak. Kemudian dipotong-dipotong, akhirnya 50 juta. Tahun ini naik 105 juta. Dipotong-potong kira-kira nanti berapa tuh? 70. Ini tambah masalah nih, Pak. Karena mereka mengatakan ongkos pesawat saja dipatok untuk jemaah haji itu 36 juta. Dengan kurs dolar 16.000, maka dipatok ongkos pesawat saja 36 juta. Itu di luar ongkos. Maka urusan haji diurus oleh negara, tapi umat diurus oleh MUI, Pak.
Maka subhanallah, kalau kita tengok, tapi kalau pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh MUI, mereka memboikot, maka kita taat melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tinggal wasma'u wa ati'u, dengarkan kemudian patuhi. Maka sidang jamaah yang berbahagia, itu juga yang terjadi di zaman dahulu. Ketika tidak boleh transaksi, nggak boleh. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika boikot itu tidak dilakukan oleh pemerintah? Pertama, ia yakin atau berprasangka kuat bahwa hasil keuntungan yang selama ini dilakukan mengalir kepada mereka. Maka kalau produk-produk itu dimiliki oleh orang-orang non-muslim kemudian akan mengalir kepada mereka, maka hal itu boleh diboikot. Contoh, maaf, ada hukum muamalah, bapak ada punya senjata, tapi bapak tidak boleh menjualnya kepada kafir harbi kalau pada akhirnya senjata itu digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Sama Pak, bapak menjadi orang yang ahli membuat patung. Datang orang non-muslim, Pak tolong buat patung di tempat kami akan sembah itu. Kalau bapak lakukan maka hukumnya menjadi haram. Atau maaf, tanah bapak ada. Datang orang, Pak kami perlu buat beli tempat ibadah. Kami di sini nak membuat tempat ibadah non-muslim. Kami beli tanah bapak berapapun bapak mau, yang penting bapak jual. Bapak jual itu maka hukumnya terjadi keharaman. Karena bapak sudah tahu apa menjadi tujuan. Tuhan. Atau maaf, bapak menjadi tukang. Tukang di sebuah rumah ibadat yang dia bukan rumah ibadah orang Islam. Tapi kadang-kadang tukang itu sama, tukang masjid pun tidak sholat. Tukang memperbaiki masjid, sholat orang duduk dia, begitu orang pulang kerja dia. Padahal kerjanya di apa tuh? Di dekat tangkai mik itu. Maka dulu ada juga jemaah tuh, kalau tak ada tukang yang sholat, kalau tukangnya tak sholat jangan disuruh kerja. Payah pula tuh mencari tukang yang sholat. Ini payah pula jadi ya. Subhanallah, luar biasa. Maka bapak ibu yang berbahagia, maka kalau ada orang mempergunakan, maka itu nggak boleh. Maka dulu pernah ditanya An-Nawawi bagaimana hukumnya bermuamalah dengan orang non muslim. Pada prinsipnya muamalah itu boleh. Kalau ada orang tidak seakidah dengan kita, mestinya kita juga menjaga haknya. Nggak boleh menzalimi, nggak boleh menipu, bahkan maaf tidak boleh melakukan tindakan yang tidak adil. Tapi dalam konsep muamalah seperti ini, kalau kemungkinan kita bermuamalah dengan mereka kemudian akan mendatangkan kezaliman terhadap orang muslim, maka perlu diboikot. Subhanallah. Maka ini luar biasa. Nah, yang kedua apa? Yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita berprasangka saja, bisa jadi keuntungannya itu bisa jadi sebagian tapi tak pasti. Boleh kita melakukan apanya, boleh kita memboikotnya, boleh. Maka hari ini luar biasa, tidak payah mencari produk Israel, tinggal ditulis di internet itu keluar semua. Cuma masalahnya ulama mengatakan kita boleh menahan diri terhadap hal-hal yang sifatnya maaf kemungkinan kita butuhkan dan belum ada pengganti. Kalau masalah makanan banyak Pak, Bapak tidak usah. Orang Indonesia ini ahli, cuma kita tak yakin dengan produk kita, kan itu aja. Masalah ayam tidak perlu ke CFC, sepanjang jalan Meranti dia ayam penyet, ayam geprek, ayam apa lagi itu? Ayam pop, masya Allah, tunggu, tidak kurang Pak. Cuma kan kita nggak percaya diri, harusnya CFC, minum kopinya harus ke Starbucks. Allah, di tempat kita ada minuman yang lebih top, teh taluah namanya Bu. Tuh, pakai tapai boleh, luar biasa. Cuma orang kita nih Pak lucu, kalau dia punya duit minumnya ke Starbucks, kalau ngutang kakak dia orang awak, apa kan tidak bangkrut awak dibuatnya? Ini yang tak enak tuh. Subhanallah, kalau punya duit. Dan itulah hebatnya, dan maaf orang bisnis, orang-orang Yahudi itu yang dijualnya merek, dan setiap orang memakai mereknya mesti bayar. Subhanallah, tidak mungkin ayam itu dikirim dari California walaupun namanya California. Emangnya tidak ada ayam di Pekanbaru nih?
Subhanallah. Cuma karena ditulis, ada tulisan merah di situ, kemudian dibungkus dengan bungkus merah, orang kita bangga, dibawa pulang. Allah. Penjual kita salahnya begitu beli ayam, kalau satu potong pegang aja lah bu. Itu pula salah orang Pak. Disuruhnya pegang Pak. Maka luar biasa. Maka kalau itu dijadikan senjata, maka dikatakan hari ini. Maka kalau Bapak lihat McD Indonesia membuat pernyataan, Pepsi juga menyatakan, Coca-Cola mengatakan, kami tak ada hubungan kait. Tak bisa mereka mengatakan tak hubungan kait, karena ini bisnis franchise. Walaupun mereka katakan, kalau nanti, karena kita lihat beberapa hari ini, harga saham itu kan sudah mulai anjlok Pak. Sangat dramatis sekali. Dan itu tidak hanya orang Indonesia, hampir di seluruh dunia, termasuk mereka kafir saja mau memboikot, apalagi ibu. Tapi Pak Ustadz masih banyak sunlight di rumah. Besok kurangi. Tidak mungkin pakai sunlight Pak. Ada sabun yang lebih bersih, itulah sabun cap telepon. Dulu kan kita pakai sabun telepon. Masya Allah, tidak ada sabun yang paling hebat kebersihannya kecuali telepon. Coba tanya orang bengkel untuk melangkan gomuk-gomuk di tangannya, pakai telepon. Cuma yang saya prihatin, kadang-kadang orang mati pun dicuci pakai sabun telepon. Ngapa Pak? Biar dosonya luntur Pak Ustaz. Tidak akan mungkin luntur. Maka subhanallah, itu kan pabriknya di Medan. Luar biasa. Cuma kita ya Allah ingin praktis. Kalau kita kembangkan ekonomi kita, itulah makanya ekonomi kita, kalau UMKM itu dihidupkan, wallah luar biasa. Maka ada yang mengatakan ini adalah saat di mana ekonomi kita bangkit dan merosotnya nilai-nilai investasi mereka. Karena apa? Hebatnya banyak yang dulunya produk kita sekarang dibeli oleh orang-orang Yahudi. Kan ada namanya pasar modal itu, bursa efek, yang mereka bermain tuh anak-anak muda. Itu sudah kelimpungan itu. Maka kalau setiap rumah tangga saja, kecuali produk-produk yang kemungkinan hari ini tidak ada pengganti alternatif, boleh kita memakainya. Contoh maaf, Google, apalagi YouTube, yang lalu Google Map itu salahnya satu, dia menghilangkan nama Palestina di peta itu. Jadi ini peta Palestina dihilangkan, sebuah peta seluruhnya ditulisnya Israel. Mengapa? Karena yang punya dia Pak. Memang harus pula, memang harus diakui mereka itu hebat. Jalan ke rumah awak jadi lupa, Google masih ingat tuh. Bahkan maaf, kalau dulu bertanya sama orang tak mau nunjukkan, tanya ke Google Map, ditunjukkannya jalan terdekat mau jalan terjauh. Nanti tinggal milih aja lagi. Nah subhanallah, dengan demikian orang-orang Gojek itu dia banyak keuntungan, tapi hampir seluruhnya akan mengalir ke sana, termasuk produk-produk yang namanya asuransi. Kalau Bapak baca asuransi yang besar milik Israel itu AXA, itu milik Prancis Pak, cuma investasinya di Israel. Subhanallah, hebatnya banyak untungnya. Kita ada justru asuransi pemerintah, rugi tarwinya. Padahal masyarakat bayar tapi kok rugi, tidak tahu juga, entah salah urus atau memang model gitu pula sistemnya. Maka subhanallah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, memang harus diakui MUI hari ini enggak mengeluarkan nama-nama produk, enggak mengeluarkan ini produk yang harus diboikot, tidak. Tapi maaf, muncullah produk-produk karena tidak begitu sulit untuk mencari produk tersebut. Cuma tinggal ibu-ibu hari ini, ibu-ibu kadang-kadang Pak lebih cerdas. Dulu dia pakai Reiko, sekarang pakai Masako. Subhanallah. Dulu dia pakai Sunlight, sekarang pakai Mama Lain. Bapak suka betul kalau ada Mama Lain. Ini yang luar biasa. Maka subhanallah, kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana konsekuensi muamalah? Muamalah boleh, terhadap orang kafir boleh, tidak ada Pak. Jangan pula marah nanti istilah kafir. Istilah kafir itu memang muncul dalam Al-Quran. Dalam Islam dua saja. Kalau tidak kafir dia mukmin. Muslim itu sebutan untuk orang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya, dan orang tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya itu disebut dengan orang kafir. Karena ada pula orang, jangan terlampau keras lah Pak Ustadz, tidak pakai kafir.
Kafir itu kalimat Al-Quran, bukan kalimat manusia. Maka ada surat Al-Kafirun. Tidak bisa diganti dengan surat tidak Muslim. Tidak mau dia, Pak. Tidak Muslim itu bahasa kitanya, bahasa Al-Qurannya disebut kafir. Tapi di dalam Islam juga banyak istilah kafir. Ada kafir muahid, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang kafir yang muahid itu orang kafir yang tinggal di negaranya. Di negara-negara Eropa, negara-negara yang bagian selatan sana, Filipina, itu negara mereka. Ada juga kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu orang kafir yang dia tinggal di tempat negara muslim, kemudian mereka dilindungi. Haknya sama sebagai seorang muslim, tapi ibadahnya yang berbeda. Ada kafir musta'man namanya. Itu orang kafir yang menjadi tamu mulia. Contoh, maaf, duta besar. Ada orang dari Amerika Serikat dikirim menjadi dubes di Arab Saudi, dan dia mendapatkan hak dan dia wajib dilindungi. Tapi kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, dan situ yang kita tidak boleh muamalah. Selain itu boleh memberikan rasa aman, itu wajib. Jadi jangan salah prinsip. Dia kan tak muslim, Pak Ustaz. Kalau begitu boleh kita mengganggu dia? Enggak boleh. Setiap kita mengganggu mereka, maka dosa akan kita dapatkan. Termasuk berlaku adil. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang beriman, kata Allah, selalulah kalian menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Jadi enggak boleh ibu ketika ada masalah karena dia tidak seakidah dengan kita, lantas kita berantai angan, tak boleh. Maka yang kita boikot hari ini memang produk-produk yang sifatnya mereka yang memiliki hubungan dengan Yahudi. Saya kalau tengok, ya Pak Allah, jujurlah Pak, kita mau belanja dengan orang kita, terlampau banyak makanan kita. Subhanallah. Ada saya jalan tadi, ada gerobak yang jual jagung, itu apa namanya? Yang lagu-lagu itu? Sasuke. Oh. Yang apa tuh? Jagung sehat. Jagung manis. Ada lagi yang apa tuh? Jagung yang meletup itu. Popcorn. Bahasa awaknya jagung meletup, cuma bahasa Inggrisnya popcorn. Orang kita nih harusnya sedikit-sedikit bahasa Inggris. Ujung-ujungnya itu juga Bu. Kita nih kan masalahnya nama, padahal intinya, ya Allah, namanya chicken, bahasa kitanya ayam. Ya Allah, makan apa nak? Makan chicken. La ilaha illallah. Kalau kan makan bahasa Inggris, dia kerja bahasa awak dia. Nah, subhanallah, maka itu dilakukan. Maka luar biasa produk-produk itu. Apalagi orang Indonesia nih Pak. Apalagi kalau ada orang Jawa Barat itu membuat nama makanan itu luar biasa tuh. Ada batagor, ada cilok, maling, apa dia? Semua tuh. Banyak betul. Banyak makanan. Ini batagor ini, masya Allah. Kalau itu cuma maaf, memang produk kita tidak memiliki hak paten. Hampir kelemahan kita, banyak yang kita buat tapi tidak memiliki hak paten, sehingga mudah diklaim oleh orang lain kalau itu produk dia. Sama ketika orang Malaysia menganggap bahwa baju batik itu produk dia, kan ngamuk kita Pak. Orang Malaysia didaftarkannya ke UNESCO, kita bangga saja tapi nggak pernah daftar. Begitu diklaim oleh Malaysia, kita protes. Orang Ponorogo marah kepada orang Malaysia, mereka menganggap reog itu tradisi Malaysia. Banyak sekali. Dulu dibuatnya rendang itu masakannya orang Malaysia. Marah orang-orang Sumatera Barat, rendang itu punya kami. Tapi maaf, kita hari ini kelemahan kita memang tidak punya merek sehingga bisa diambil oleh orang-orang negara lain. Coba lihat, siapa punya merek rumah makan Ampera itu? Siapa punya Pak? Tak jelas. Pergi dari Pekanbaru ke Sumar, ada rumah makan Buyung. Buyung yang mana? Karena sepengetahuan saya, asal dia laki-laki, bahasa Minangnya Buyung. Soalnya Buyung yang mana? So banyak-banyak tuh rumah makan Buyung. Subhanallah. Tidak ada yang punya rumah makan ini. Ada lagi pecel lele. Itu siapa punya? Nanti jangan-jangan diambil pula lagi Israel. Pecel lele ala Israel. Lah kacau kita. Subhanallah. Karena luar
Luar biasa. Dan orang-orang luar negeri itu begitu dia dapatkan langsung dia patenkan. Setelah itu siapa memakai mereknya dia mesti bayar. Kalau orang kita nih, ya Allah, itu yang saya katakan tadi, mabuk karena merek. Ibu-ibu kalau dasternya Pak Kencana Ungu, udah 3 bulan mereknya itu belum ditanggalkan, masih ada sini. Supaya terkesan nampak Kencana Ungu. Padahal maaf masalah kualitas, maka apa kata orang-orang Cina, yang sulit itu merubah image orang-orang Indonesia. Mobil kalau nggak buatan Jepang dianggapnya nggak bagus, Pak. Sehingga maaf, berapa kali Cina investasi masuk ke dalam ranah mobil kita, sampai sekarang nggak masuk dalam 20 besar. Itulah hebatnya orang Indonesia. Nggak pun ada bannya. Samalah merek sepeda motor, penting semua mereknya disebutnya Honda. Pakai apa ke sini Pak Honda? Kok pakai NMAX? Nggak, Honda juga. Itu Pak. Orang kita tuh payah merubahnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka kalau demikian, kalau kita kerja sama mereka boleh. Boleh tidak orang Islam mempekerjakan orang kafir? Selama pekerjaan itu halal boleh. Boleh tidak orang kafir bekerja tempat kita? Boleh, nggak ada masalah. Dan itu tidak dilarang. Sama ketika jamaah. Boleh tidak Pak Ustaz? Kami kalau diundang pesta oleh orang kafir, boleh tidak? Selama itu tidak ada unsur acara keagamaan, boleh datang. Tapi ulama katakan, dia tidak wajib. Yang kedua, pastikan yang dimakan halal. Jangan terbalik. Maka kadang-kadang saya tengok ada kawan-kawan itu ngundang, Pak, ini tempat orang kami, tempatnya di dalam ini, tempat orang Islam di aula, penyambut tamunya orang kita. Dan mereka sebutkan, maaf makanannya Pak halal insya Allah dari catering. Ini kan disebutnya. Tapi jangan Bapak ngayal, Pak Ustaz saya pura-pura salah saja masuk. Itu lain masalah. Kadang-kadang ada pula nyeleneh. Jelas. Maka subhanallah, dakwahi mereka boleh. Bahkan maaf Bapak Ibu pernah mendengarkan Rasulullah mendakwahi seorang anak yang dikatakan Abdullah bin Abbas, yang ketika itu orang Yahudi, kemudian sakit ditengok oleh Rasulullah. Duduk Rasulullah, di kepalanya dipegang. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya gulam samillah, hai gulam ucapkanlah kami syahadat, sebutlah nama Allah. Dia mandang kepada ayahnya. Apa kata ayahnya? Dengarkanlah dan ikuti apa yang dikatakan oleh Abu Qasim. Akhirnya sang anak tersebut sebelum wafatnya sempat dia mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah, anak itu terbebas dari api neraka. Maka boleh kalau ibu datang ke tempat dia sakit, tengok, tapi selayak berdakwah. Tapi yang tidak boleh itu adalah memaksa. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan la akraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama, sesungguhnya telah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Subhanallah. Maka sesungguhnya kemudian apa? Itu hebat. Jadi kalau mereka masuk, alhamdulillah. Tapi memang ada aturan. Enggak ada. Enggak boleh memukul orang kafir Pak Ustaz yang tak salah. Enggak boleh, Bu. Orang tak salah dibunuh, luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, man qata al muahid lam yara raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, tidak ada alasan dia membunuh, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu kejam, bahkan zaman Nabi, orang Yahudi itu lebih nyaman tinggal bersama orang mukmin ketimbang sesama orang Yahudi. Orang Yahudi tak nyaman dengan orang Yahudi. Coba lihat di mana-mana. Orang tinggal di tengah mayoritas orang Muslim, insya Allah hidupnya aman, nyaman. Tapi kalau maaf kita tinggal di minoritas, coba lihat Filipina. Coba lihat di Myanmar, diusir orang-orang Rohingya. Tapi ketika mereka, memang Islam itu menjadi rahmatan. Subhanallah. Bahkan kalau ditanya boleh tidak Pak Ustaz kalau kita punya sedekah memberikan sama mereka, boleh. Dan bahkan Rasulullah juga melakukan hal yang sama, berikan kepada Yahudi. Itulah bentuk muamalah yang dilakukan oleh Islam. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka kita yakinkan bahwa mari kita mendukung sama-sama apa yang dilakukan oleh MUI untuk memboikot ini. Ada bahasa yang sangat santun, kalau kemungkinan kita tidak bisa membantu Palestina, maka mudah-mudahan jangan menjadi penolong bagi orang Yahudi. Maka maaf, tengok saja produknya. Kalau ada yang hari ini sudah terbeli, jangan dibuang dulu, rugi betul Ibu. Habiskan dulu, sudah itu baru
tinggalkan. Sebab kalau ibu nanti buang sampai di rumah, ini masalahnya tanggal tua nih Pak. Bahaya ini. Sunlight dibuang, sampo dibuang. Apa kata orang? Ini berdasarkan ceramah Ustaz Henrizal tadi, kacau juga sih. Jadi yang ada itu kalau bisa diganti, tapi bulan depan, Masya Allah, saya tengok, Masya Allah. Coba tengok, pasta gigi yang dibuat orang Indonesia adalah siwak. Yang pasta gigi yang apa itu, yang merek-merek kita pakai hari ini, itu ada aplikasinya dengan Yahudi. Yang tidak itu Ciptaden. Itu kemungkinan orang Minang buatnya. Ada den di belakang Pak. Kan ada Ciptaden kan? Iya tuh, Ciptaden. Itu kan itu tuh. Nggak percaya tanyalah nanti. Kalau masalah maaf, ibu-ibu yang berbahagia, yang paling banyak itu kan apa namanya? Kosmetik. Yang betul-betul Yahudi itu L'Oreal. Ibu coba lihat. L'Oreal itu pasti tertulis banyak. L'Oreal Israel. Coba lihat. Itu seluruh produknya dengan turunannya. Yang halal ada Bu. Itu orang Indonesia. Itulah Wardah. Wardah itu orang Padang Panjang. Saya pernah ketemu ibunya memberikan sesi pencerahan terhadap karyawannya yang luar biasa. Gudangnya, Masya Allah. Itu di Tampan itu. Di sebuah gudang. Itu 2 kali besar masjid ini Bu. Ratusan karyawannya, anak-anak kita dari berbagai merek. Nama PT-nya Paragon namanya. Wardah itu produk. Nama PT-nya Paragon. Begitu ada Covid, dia menyumbang yang terbanyak. Begitu ada bencana, dia memberikan yang terbanyak. Berapa banyak karyawan kita, anak-anak kita yang itu, Masya Allah. Karena saya sudah tidak terhitung berapa kali masuk ke situ memberikan ceramah. Itu luar biasa. Saya katakan ini menembus Pak Ustadz. Sampai dia katakan di Malaysia produk kecantikan yang paling dibeli orang adalah Wardah. Tapi saya jarang makainya kecuali dikasih. Ini pula masalahnya Pak. Kalau dikasih saya pakai parfum-parfum itu. Kalau dibeli tidak sanggup juga saya. Tapi alhamdulillah maaf. Kemarin sore saya jalan, saya tengok memang ada beberapa tempat makan franchise di Pekanbaru sudah mulai sepi. Ada 2 kemungkinan. Pertama mendukung program fatwa MUI, yang kedua mungkin tak ada duit. Tak tahu saya mana yang mana. Tak tahu lah. Bulan tua mungkin. Tak tahu juga. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.